Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kata bersyukur. Kata bersyukur pastilah kita dengarkan banyak dinasihatkan, khususnya saat kita berbicara dalam ranah agama. Karena memang agama dan juga kebudayaan pasti akan mengajak kita untuk menjadi manusia atau orang yang mampu bersyukur. Nah, itu semua saya lihat sebagai ajakan moral. Sehingga baik agama maupun budaya apapun selalu mengajak kita untuk menjadi manusia yang mampu bersyukur. Namun kalau kita mendengar atau membaca hal-hal serupa, namun dari kacamata etika, maka ajakan untuk bersyukur tidak pernah muncul. Padahal moral dan etika sama-sama mengajak orang menjadi orang yang lebih utuh, yang lebih baik secara moral, secara etika. Namun itu perbedaan. Di dalam moral, orang diajak untuk bersyukur. Di dalam etika, ajakan itu tidak ada. Mungkin kita tidak pernah memikirkan sebelumnya. Karena itu saya mengajak untuk berpikir ulang. Mengapa? Kalau kita lihat lebih dalam, maka di dalam moralitas dari agama apapun, dari budaya apapun, itu tidak membedakan antara ranah vertikal dan ranah horizontal. Yang saya maksud dengan ranah vertikal adalah relasi kita dengan figur-figur atau siapapun, sosok atau siapapun yang ada dalam atau di atas kita. Sementara ranah vertikal itu lebih berbicara relasi kita dengan sesama manusia, bahkan termasuk dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dan dengan seluruh alam semesta. Dengan demikian, kita bisa membedakan di mana moralitas itu berbicara tentang relasi kita dengan sesama dan dengan yang di atas. Sementara etika itu hanya berbicara antara kita dengan sesama kita. Sama-sama ciptaan. Nah, karena ada perbedaan antara moral dan etika, maka menjadi masuk akal kalau kata bersyukur tidak ada di dalam ranah etika. Sementara di dalam ranah moralitas ada saat-saat di mana orang diajak untuk bersyukur. Maka kalau dalam etika profesi, etika kedokteran, atau etika apapun yang lain, sejauh itu berbicara di ranah etika, tidak ada kata bersyukur. Lalu adanya apa? Ya, memang tidak ada. Karena itu, pembedaan ini betul-betul akan mempertajam kita. Bagaimana kita tetap mengembangkan rasa bersyukur itu. Nah, saya mau memperlihatkan bahwa sebenarnya meskipun di dalam etika tidak dijelaskan mengenai perlunya bersyukur, namun bukan berarti etika itu
tidak mengajak. Di dalam etika, kata syukur itu berganti rupa menjadi kata terima kasih. Di dalam moral, terima kasih kepada yang di atas itu berubah menjadi kata bersyukur. Namun, terhadap sesuatu yang ada sama-sama dengan kita sebagai ciptaan, kita akan menggunakan sikap yang sama, yaitu berterima kasih. Jadi kata bersyukur dan berterima kasih itu sebenarnya sama dari pihak kita. Hanya kalau terhadap sesama kita mengatakan terima kasih, terhadap yang di atas kita mengatakan bersyukur. Lalu manakah yang lebih mendasar untuk membentuk kepribadian kita? Sering kita merasa bahwa kita itu sudah mengenal Tuhan. Padahal kalau kita jujur, Tuhan itu kan hanya kita kenal dari katanya. Kita tidak pernah melihat dia, tidak pernah mengenal langsung, tapi semuanya hanya didasarkan pada katanya. Dan kita percaya pada katanya itu. Ini tidak masalah. Tetapi untuk sesuatu yang sangat real dalam hidup kita, yang kita temui adalah orang-orang di sekitar kita. Mulai dari orang tua kita, guru kita, orang-orang yang kita hormati karena lebih tua, lebih senior, lebih berpengalaman, dan seterusnya. Dan melalui mereka lah sebenarnya kita bisa belajar bersyukur. Dengan cara berterima kasih kepada mereka. Sebab kalau dengan yang kelihatan saja kita tidak mampu berterima kasih, sebenarnya omong kosong. Orang mampu bersyukur pada dia yang tidak kelihatan. Ini yang mau saya tekankan. Maka bersyukur kita itu kepada yang di atas hanya mungkin terjadi kalau kita sudah membiasakan diri. Dengan mulut ini kita membiasakan diri mengatakan terima kasih. Pada guru kita ucapkan terima kasih. Pada orang tua kita ucapkan terima kasih. Pada bantuan orang lain, kita ucapkan terima kasih. Karena dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda, sebenarnya mereka menyediakan kepada kita sesuatu yang kita perlukan untuk hidup kita. Guru menyediakan kepada kita pengetahuan. Orang tua menyediakan kepada kita kasih dan segala hal yang bersifat material. Papan, sandang, dan seterusnya. Dan terutama orang tua menyediakan cinta kasih, belas kasihan. Nah, melalui mereka lah kita dilatih untuk mengucapkan syukur kepada yang di atas, mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ini tidak selalu sederhana. Kadang orang berpikir bahwa hanya kepada orang yang seolah-olah berjasa kepada kita mengucapkan terima kasih. Sehingga pada pengemis di pinggir jalan yang kita berikan sekeping uang, kita berpikir bahwa dialah yang harus berterima kasih kepadaku. Coba kita berpikir ulang.
Apakah bukan kita yang perlu berterima kasih kepada pengemis di pinggir jalan itu? Karena melalui dia, aku bisa mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Aku seolah-olah bisa menyediakan bagi dia. Jadi berterima kasih itu awalnya hanya pada saat aku rasanya menerima sesuatu, namun ketika kita sudah ada di level yang lebih dewasa, kita akan mampu mengatakan terima kasih kepada orang yang kita bantu. Saya masih kenal ada seorang teman saya yang bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk membantu buruh, anak jalanan, dan seterusnya. Dan juga bahkan adalah korban-korban penggusuran dan seterusnya. Dia sudah sampai pada sebuah level yang saya kagumi ketika dia mengatakan di depan korban itu, yang dimaksud adalah dosa korban penggusuran, korban ketidakadilan, dan seterusnya. Dia katakan, di depan korban, aku bersujud. Apakah kita juga mampu mengatakan pada pengemis, meskipun hanya dalam hati, aku memberikan sekeping uang, tapi hatiku mengatakan, kepadamu aku bersujud. Ini memang tidak biasa, namun bisa dicoba. Saya tidak mau menjelaskan, biarlah Anda rasakan sendiri bagaimana rasanya bersujud kepada mereka yang lebih lemah, bersujud kepada mereka yang kita layani. Karena kebiasaan ini, mau saya katakan, itu akan membersihkan saluran-saluran yang mengalirkan lebih banyak hal lagi kepada kita, apapun wujudnya. Maka berterima kasih adalah wujud konkret kalau suatu saat saya betul-betul tulus ikhlas mengatakan, aku mau bersyukur kepadamu. Sebab kalau saya hanya ngomong dengan mulut ini, aku bersyukur kepadamu, tapi secara konkret aku tidak mampu untuk berterima kasih kepada semua yang pernah berbuat baik kepadaku, bahkan kepada semua yang pernah kulayani, kubantu. Maka bagaimana mungkin aku mampu bersyukur kepada yang di atas? Rasa syukur itu nanti akan membuka mata kita. Betapa kita perlu dan amat layak untuk bersyukur atas udara ini. Yang berapapun kuhirup, bebas. Padahal tanpa udara. Bayangkan kalau kita masuk ke dalam air, mencoba menyelam, 1-2 menit saja terasa berat sekali. Lihatlah saudara-saudara kita yang karena sakitnya terpaksa harus hidup dengan bantuan oksigen. Setiap hirup udara harus dibayar dengan rupiah. Kita menghirup udara dengan sebebas-bebasnya, rasa segar, dan apapun yang kita dapatkan, itu diberikan begitu saja. Nah, kalau kita sudah mampu bersyukur, maka hal-hal seperti ini pun akan dapat kita syukuri. Dan rasa syukur itu akan berakibat sikap
sikap bersyukur. Bersyukur bahwa aku boleh melakukan ini dan itu. Bukan hanya aku menerima ini dan itu, tetapi aku memberikan ini dan itu. Itu pun harus disyukuri. Karena hanya dengan demikian, kita sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang bekerja sama dengan Sang Pencipta sendiri untuk melakukan semuanya. Baik melakukan, memberikan, maupun melakukan, diberi. Itu sama-sama harus bersyukur. Memang lebih mudah ketika kita menerima. Tapi pada suatu saat kita memberi pun, kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih. Juga kepada mereka yang kita beri, pada mereka yang kita bantu. Hanya dengan demikian, maka piranti hidup, hardware dan software kemanusiaan kita akan bertumbuh sesuai dengan desain semesta. Ingatlah lagu Kasih Ibu, hanya memberi, tak harap kembali. Kita pun diundang untuk mampu ada di posisi itu. Selalu berpikir untuk memberi, dan tidak harap kembali. Sebab sejak kecil kita sudah terbiasa untuk diberi. Maka pada saat semakin dewasa, kita mulai harus berlatih untuk belajar bersikap. Memberi. Dan hanya dengan mampu mensyukuri pada saat aku menerima dan pada saat aku memberi. Dimulai dengan sikap mampu berterima kasih saat aku menerima, namun juga saat aku memberi. Maka saat itulah sebenarnya kita sungguh-sungguh sudah mampu bersyukur. Kata bersyukur mudah diucapkan, namun tidak sederhana, butuh latihan. Latihan dengan hal-hal yang paling konkret, dengan orang yang paling konkret di sekitar kita. Karena itulah batu pijakan pertama untuk berikutnya kita mampu bersyukur. Kita mulai dengan mampu berterima kasih kepada mereka yang secara konkret hadir di depan kita. Berikutnya, kita akan mampu bersyukur kepada Dia yang kita tidak pernah melihatnya, namun kita rasakan kehadirannya. Itulah makna bersyukur. Karena hanya dengan sikap bersyukur yang sesungguhnya seperti ini, yang secara konkret dimulai dengan kebiasaan untuk menghidupi semangat mampu berterima kasih kepada mereka yang konkret hadir di depan kita, maka kita mampu bersyukur pada Dia yang kehadirannya tidak mampu kita tangkap dengan panca indera. Dan pada saat itu kita mulai melangkah pada level ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu, aku memberikan kepadanya. Dia memberikan kepadaku melalui kehadiran semua yang ada di sekitar kita dalam hidup ini. Semoga rasa syukur itu tidak sekedar keluar dari mulut kita, bergetar dari bibir kita, namun sungguh menjadi diri kita. Aku adalah aku yang bersyukur. Ini yang diperlukan untuk bangsa ini, untuk negara ini. Kalau bangsa ini, negara ini berisi orang yang bersyukur, yang mampu bersyukur,
maka apa yang dianugerahkan semesta kepada kita semua itu betul-betul mendapatkan orang yang layak untuk menerima. Maka marilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun harus dimulai dengan bersyukur dan mensyukuri apapun yang bisa kita lakukan kepada orang di sekitar kita dan apapun yang orang sekitar kita lakukan untuk kita. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selamat bersyukur, menghidupi syukur. Salam semesta.